Super oh my god, BBM akan dihapuskan mulai tahun 2023. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa kenaikan minyak mentah dunia telah berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak yang dijual di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu sempat membuat panik masyarakat karena dikhawatirkan akan ikut menggerek harga kebutuhan pokok dan harga-harga barang lainnya. Bahan bakar yang dijual di Indonesia pun beraneka jenis, mulai dari RON 88, RON 89, RON 90, RON 92, dan seterusnya. Nilai RON menunjukkan kualitas dari masing-masing BBM tersebut. Semakin tinggi RON, maka akan semakin bagus, dan harganya pun juga tentu akan semakin tinggi. Penyedianya pun juga banyak, mulai dari badan usaha milik negara hingga badan usaha milik swasta. PT Pertamina Persero menegaskan sudah tidak lagi menjual bahan bakar minyak atau BBM RON 88 alias premium sejak 2021 yang lalu. Bukan hanya premium atau RON 88 yang sudah dihapus, namun juga BBM dengan oktan rendah seperti RON 89. Sebagai gantinya, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan saat ini pihaknya hanya akan menjual BBM RON 90, yakni Pertalite. BBM yang disalurkan Pertamina sekarang paling rendah adalah RON 90. Begitu katanya kepada CNN Indonesia pada Selasa 25 Oktober 2022. Premium tidak akan dijual seiring dengan ditetapkannya BBM jenis Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Sebelumnya, pemerintah telah memastikan bahwa premium tak akan dijual lagi di pasaran mulai 1 Januari 2023. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM nomor 245.TK/MG.01/MEM.M/2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 62.12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU dan atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Bahwa standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin atau gasoline RON 88 yang dipasarkan di dalam negeri telah dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai 1 Januari 2023. Begitu bunyi huruf A keputusan tersebut. Penghapusan dilakukan karena BBM jenis RON di bawah 90 dianggap tak layak lagi atau cukup kotor, sehingga BBM yang dijual ke depannya hanya dengan bilangan oktan 90 ke atas. Selain itu, dalam balaid ini pemerintah juga mengatur mengenai formula dasar perhitungan harga BBM mulai dari jenis premium. Sedangkan untuk perhitungan harga premium hanya berlaku sampai akhir tahun dan mulai 2023 tidak akan ada lagi. Formula harga dasar untuk jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin atau gasoline RON 89 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini berlaku hanya sampai dengan 31 Desember 2022. Begitu lanjut keputusan tersebut. Selain premium yang masih memiliki RON di bawah 90, ada juga produk BBM dari SPBU swasta, yakni Vivo yang memiliki RON 89, yakni Revo 89. PT Vivo Energi Indonesia sendiri telah menetapkan rencananya untuk menghapuskan BBM Revo 89 pada akhir tahun 2022 ini sembari menghabiskan stok BBM tersebut. Kami ambil langkah yang diperlukan untuk inventaris Revo 89 pada akhir tahun ini untuk mematuhi kebijakan pemerintah. Begitu kata PT Vivo Energi Indonesia dalam keterangan resminya Selasa 5 September 2022. Anggota Komite Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas BPH Migas Saleh Abdurrahman membenarkan hal itu. Yang dihapus itu RON di bawah 90. Jadi mulai 1 Januari 2023 hanya RON 90 ke atas yang boleh beredar. Begitu ujar Saleh pada Jawab Pol Selasa 25 Oktober 2022. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan ada 2 poin penting dalam kebijakan itu. Pertama, dari sisi lingkungan, akan tercipta lingkungan yang lebih baik.
Meskipun kita tahu kalau mengacu kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seharusnya RON minimal itu adalah RON 91, sejalan dengan tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca, ujarnya kepada Jawa Pos Selasa 25 Oktober 2022. Namun hingga saat ini, penentuan batas minimal RON 91 belum bisa serta-merta diimplementasikan di tanah air kita. Karena itu, penggunaan RON 90 bisa menjadi pilihan jika dibandingkan RON 88 ataupun RON 89. Sementara poin yang kedua dari sisi harga. Mamit mengatakan dengan membeli RON yang lebih tinggi, tentu masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Sedikit lebih tinggi harganya, tetapi masyarakat sekarang sudah diberi banyak pilihan. Selain Pertamina, ada juga produk-produk swasta lainnya yang bisa dijadikan pilihan. Tentu disesuaikan dengan kantong masing-masing masyarakat. Selain itu, menurut Mamit, Pertalite sudah bisa menggantikan premium. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional atau DEN, Joko Siswanto menyebutkan bahwa kebijakan penghapusan BBM dengan oktan rendah sebetulnya sudah lama direncanakan. Pasalnya, aturan BBM ramah lingkungan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK nomor 20 tahun 2017. Ini menuju BBM yang lebih bersih. Itu ada target-targetnya seperti menggunakan biofuel, bioaftur, dan juga kendaraan listrik. Jadi yang ada di dalam peta jalan ataupun roadmap Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan Kebijakan Energi Nasional atau KEN termasuk volume-volumenya. Begitu ungkap Joko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Senin 12 September 2022. Menurut dia, berdasarkan RUEN dan KEN, pemerintah menetapkan beberapa strategi, salah satunya seperti target penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar nabati. Sementara itu, Ketua Komite 7 DPR Sugeng Suparwoto menilai bahwa pemerintah telah sepakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. Bahkan di dalam Permen LHK nomor 20 tahun 2017 telah ada penetapan tentang bahan bakar berstandar Euro 4. Dengan adanya BBM berstandar Euro 4, maka seharusnya BBM yang beredar di publik yaitu bensin yang memiliki RON 95 hingga 98. Jadi kalau hari ini lambat laun RON 88 sudah dihapus dan Pertalite RON 90 dan bahkan di Permen LHK Pertamax itu bahkan dihapus ditingkatkan lagi Euro 4 yakni RON 95 atau 98. Begitu kata Sugeng. Menurut Sugeng, dengan semakin tingginya tingkat RON, maka akan semakin bagus untuk lingkungannya. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa BBM yang disubsidi sebaiknya BBM yang mempunyai oktan dengan kualitas tinggi, bukan seperti yang sekarang ini. Idealnya adalah RON tertinggi itulah yang disubsidi, sehingga dapat BBM yang ramah lingkungan dan menjaga daya beli masyarakat. BBM kita berpengaruh langsung terhadap berbagai lingkungan kita. Jakarta sampai tahun 90-an sangat polutif dan sampai saat ini juga masih sangat polutif dan Jakarta dikelilingi oleh PLTU batubara yang sangat polutan. Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Mirza Mahendra menegaskan standar dan mutu spesifikasi BBM dengan oktan 88 akan resmi dicabut. Dengan begitu, dinyatakan tidak akan berlaku lagi mulai tahun mendatang atau tahun 2023. Meskipun BBM di bawah RON 90 dihapuskan nanti, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena BBM dengan RON 90 ke atas akan tetap tersedia bebas di pasaran. Dengan adanya penghapusan BBM dengan RON di bawah 90 alias BBM jenis premium dan sejenisnya, maka diharapkan polusi udara di Indonesia akan semakin berkurang. Indonesia akan semakin hijau dan kualitas udara baik di perkotaan maupun di pedesaan, pegunungan dan perbukitan bisa semakin asri seperti kondisi alamiahnya. Dan anak-anak Indonesia bisa semakin cerdas karena tidak terpapar polusi asap kendaraan yang kurang bagus. Kira-kira seperti itulah tujuan mulianya. Bagaimana menurut pendapat Anda?